Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Fikasmoro dengan NPI 14623000076. Baik, untuk kali ini saya membuat video untuk ETS mata kuliah pengembangan aplikasi web. Baik, untuk soalnya seperti ini. Untuk soal evaluasi tengah semesternya di mata kuliah pengembangan aplikasi web, kita disuruh membuat video untuk menjelaskan source code yang kita buat atau yang saya buat. Lalu menjelaskan dan memasukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Lalu buatlah website CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete sederhana untuk pengelolaan data. Untuk pengelolaan data pendaftaran mahasiswa baru. Jadi untuk jumlah kolom yang diminta pada soal, jumlah kolom pada database harus 15 kolom atau lebih. Pada CRUD harus ada tampil data, tambah data, edit data, hapus data, setiap tambah, ubah, hapus. Harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Baik, langsung saja ke localhost PHP adminnya. Untuk codingnya seperti ini ya. Untuk awal saya membuat database bernama pendaftaran mahasiswa. Lalu use pendaftaran mahasiswa dan membuat tabel mahasiswa. Di dalamnya ada ID yang menggunakan integer, lalu auto increment dan primary key. Lalu nama lengkap varchar-nya 100 dan menggunakan not null. Lalu danik ya. Nick menggunakan varchar not null. Lalu ada NISN. Ada email menggunakan varchar. Ada nomor HP, nomor orang tua. Lalu agama menggunakan varchar semua ya. Jenis kelamin, tempat lahir, tempat tanggal lahir. Lalu ada alamat yang berbasis teks, tanggal lahir tadi berbasis date ya, atau tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada asal sekolah menggunakan varchar. Ada tahun lulus juga menggunakan varchar. Nilai rata-rata menggunakan varchar. Nama ayah, nama ibu menggunakan varchar. Lalu ada fakultas menggunakan varchar. Lalu ada prodi pilihan ya menggunakan varchar. Ada jalur pendaftaran juga menggunakan varchar. Dan yang terakhir file ijazah menggunakan varchar. Jadi memasukkan beberapa ini ya.
membuat tabel yang isinya ID, nama lengkap, dan lain-lain ini minimal 15 atau lebih. Jadi sederhana ya. Kita disuruh bikin form pendaftaran mahasiswa baru dengan sederhana dan menggunakan metode CRUD atau create, read, update, dan delete. Lalu saya submit dan seperti ini untuk database mahasiswanya dan tabelnya seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Ada ID, nama lengkap, NIK, NISN, email, nomor HP ortu atau orang tua, lalu agama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata-rata, nama ayah, nama ibu, fakultas, prodi pilihan, jalur pendaftaran, lalu yang terakhir ada file ijazah. Baik, untuk indeksnya seperti ini ya. Itu indeksnya seperti ini. Nah, jadi nanti di web data mahasiswa barunya itu ada fitur tambah data mahasiswa baru itu ya. Lalu di dalam tabel itu tadi berisi nomor, nama, NIK, email, fakultas, prodi, jalur pendaftaran, ada file ijazah, ada aksi. Lalu menampilkan dari database mahasiswa ke ID description. Lalu datanya berisi nama lengkap, NIK, email, fakultas, prodi pilihan, jalur pendaftaran. Lalu saya menggunakan script switch alert untuk informasi ketika menghapus data, dan nanti ketika menghapus data muncul message box, yaitu seperti ini. Yakin ingin menghapus, lalu data yang dihapus, lalu ketika dihapus muncul data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Jika benar, ya hapus. Lalu ada tombol ya hapus dan batal. Nah, ketika ini saya menggunakan status juga. Status untuk jika berhasil, ikonnya sukses, tanda centang, lalu teksnya menampilkan berhasil dan data berhasil disimpan. Lalu untuk status gagalnya nanti akan keluar icon error atau silang. Untuk titelnya atau tulisannya teksnya nanti gagal. Lalu muncul terjadi kesalahan saat menyimpan data. Untuk status, untuk update, ini kan ada update,
delete ya. Untuk update-nya, yang tadi yang file untuk menyimpan data. Sekarang yang update. Untuk status update-nya, jika berhasil, maka icon sukses bertanda centang, lalu title-nya data berhasil diperbarui. Untuk teksnya mengeluarkan tulisan data diperbarui. Lalu muncul perubahan berhasil disimpan. Untuk status update fail, ketika update lalu gagal, maka icon error atau icon silang. Lalu title-nya gagal untuk update. Dan teksnya muncul terjadi kesalahan saat memperbarui data. Lalu untuk status delete, jika berhasil maka memunculkan icon sukses dan titelnya data terhapus. Memunculkan teks seperti ini, data mahasiswa berhasil dihapus. Lalu ketika penghapusan gagal statusnya, maka ada icon error, memunculkan titel gagal menghapus, dan memunculkan teks terjadi kesalahan saat menghapus data. Lanjut untuk form koneksi. Untuk form koneksinya seperti ini. Untuk koneksi ke MySQL Connect-nya menggunakan localhost, root, pendaftaran mahasiswa yang saya pakai, atau database di MySQL tadi, dan juga nama folder di penyimpanan, yaitu menggunakan pendaftaran mahasiswa untuk memanggil itu tadi ya. Jadi ketika folder atau database itu tadi tidak bisa dipanggil dan memunculkan koneksi database gagal atau tidak bisa terhubung ke database ya. Jadi ini folder database di MySQL yang tadi. Lanjut untuk form daftar. Untuk form daftarnya ya, include-nya saya hubungkan ke koneksi PHP agar semua file PHP-nya terhubung ke koneksi PHP. Dari koneksi PHP menghubungkan ke database itu tadi. Lalu untuk isi dari codingan form daftar seperti ini. Ada header-nya, ada tulisan form pendaftaran mahasiswa baru. Lalu di sini berisi nama lengkap, tipenya teks, namanya nama lengkap, kelasnya form control, require, lalu nick berbasis teks, untuk namanya NIK, kecil semua, dan kelasnya form control semua. Lalu ada NISN, NISN-nya berbasis teks, lalu untuk namanya kecil semua ya, NISN. Lalu ada email, tipenya email, untuk namanya email, dan kelasnya sama semua ya, form control. Lalu nomor HP menggunakan tipe teks ya, untuk namanya nomor HP sama. Lalu ada nomor HP orang tua berbasis teks juga tipenya. Lalu untuk pilihan agama, di sini saya menggunakan option. Jadi ada option untuk memilih beberapa agama ya. Contohnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di sini saya memasukkan
6 option agama. Itu menampilkan jenis kelamin, namanya jenis underscore kelamin. Dan di sini saya juga menggunakan option laki-laki dan perempuan. Lalu di tempat apa namanya menampilkan tempat lahir, tipenya teks, namanya tempat underscore lahir. Lalu ada lagi isinya tanggal lahir berbasis date, tipenya date, tanggal, bulan, tahun. Name-nya tanggal underscore lahir. Lalu ada kelas alamat lengkap, namanya lengkap. Untuk namanya alamat lengkap, nama labelnya ini, dan namanya ini alamat. Untuk kelasnya sama seperti tadi. Lalu ada asal sekolah yang bertipe teks, ada tahun lulus juga tipe teks. Lalu ada nilai rata-rata berbasis tipe teks. Ada nama ayah. Lalu di bawahnya ada nama ibu, tipenya sama, basis teks. Lalu di sini yang memakai option lagi yaitu dari fakultas. Jadi untuk fakultas ada beberapa option yaitu teknik, ekonomi dan bisnis, hukum, ilmu kedokteran, pendidikan, ilmu komputer. Jadi di sini ada 6 option. Sama seperti option yang agama tadi, menggunakan option semua. Untuk pilihan yang banyak, maka menggunakan option. Lalu untuk selanjutnya ada program studi pilihan, ya, namanya prodi, ya, singkatan dari program studi underscore pilihan. Dan di sini juga menggunakan option. Di sini ada 6 option juga. Untuk program studi informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, teknik sipil, pendidikan, matematika. Lalu ada jalur pendaftaran yang menggunakan option lagi. Di sini saya buat jalur pendaftarannya ada reguler, prestasi, beasiswa, dan mandiri. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir ada di form daftar ini yang terakhir ada upload file ijazah. Jadi untuk upload file ijazahnya itu bisa berbasis PDF, JPG, JPEG, dan PNG. Lalu ada button simpan dan button kembali. Baik, untuk optionnya tadi saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 aja ya yang menggunakan option di form daftar. Jadi nanti kita lihat aja di hasil akhirnya, di hasil outputnya. Lalu kita melihat dari segi codingan di edit PHP. Dan edit PHP juga include atau mengkonekkan ke koneksi PHP, dari koneksi PHP dikonekkan ke database. Baik, di dalam edit di sini berisi edit data mahasiswa ya. Lalu ada nama lengkap, ada nick, ada fakultas, ada program studi, jalur pendaftaran yang menggunakan option tadi ya, jalur pendaftaran.
Lalu file ijazah yang sekarang atau yang sebelumnya yang sudah diupdate. Yang sebelumnya yang sudah diisi, dan jika belum ada maka mengupload lagi atau update. Dan ketika filenya sudah ada ya sudah, tidak usah diupdate. Ini hanya untuk mengganti file ijazah saja, dan itu opsional ya. Ketika ada file yang ingin diganti, langsung ke langsung ke bagian ganti file ijazah. Jadi nanti kita lihat aja hasil akhirnya. Dan untuk ganti file ijazahnya sama ya, tetap ya, PDF, JPG, dan PNG. Nah, ini untuk button perbarui atau update dan button batal. Baik, untuk sekarang yang bagian hapus ya. Untuk hapusnya sama, include-nya terhubung ke koneksi PHP terhubung ke database. Jadi, untuk mengambil nama file ijazah untuk dihapus juga dari folder menggunakan codingan seperti ini. Lalu ketika file ijazah diupload, maka ketika datanya file ijazah kosong, ini di dalamnya ada file upload ya. Jadi harus ada folder upload untuk menyimpan data file ijazah. Di sini saya menggunakan untuk upload file ijazah saja. Jadi pembahasannya di file ijazah. Untuk hapus data dari database seperti ini codingannya. Delete form mahasiswa di mana ID yang dituju itu tadi. Lalu mencari lokasi di mana indeks PHP-nya berapa dan statusnya akan di-delete. Induk koneksinya seperti ini tadi ya. Lalu proses daftar ya. Untuk proses daftarnya sama, kita include-nya ke koneksi PHP ya. Lalu kita mengambil data dari form nama lengkap. Di sini ada lebih dari 15 ya. Sepertinya lebih dari 15 saya tadi membuat. Ada nama lengkap, NIK, NISN, email, nomor HP orang tua, agama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata-ratanya, nama ayah, nama ibu, lalu fakultasnya, fakultas yang akan dituju dan prodi pilihan yang akan dituju, lalu jalur pendaftarannya. Jadi yang memiliki opsi tadi yaitu agama, lalu jenis kelamin, fakultas yang akan dituju ya, prodi pilihan, lalu ada jalur pendaftaran ya. Jadi tadi ada sekitar 4 option ya. Agama, 5 ya tadi ya. Iya, 5. Agama, jenis kelamin, fakultas, prodi pilihan, dan jalur pendaftaran. Lalu untuk proses pendaftaran di sini ada upload file ijazah. Jadi upload file ijazah namanya apa? Jadi nanti file ijazah langsung masuk ke temporary name-nya. Lalu masuk ke
folder upload yang ada di file folder ya, atau aplikasi file di laptop. Ya seperti ini. Lalu menyimpan ke database, menyimpan ke database mahasiswa yang berisi nama lengkap, NIK, NISN, email, nomor HP, nomor orang tua, agama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata-rata, nama ayah, nama ibu, fakultas, prodi pilihan, jalur pendaftaran, file ijazah. Jadi udah benar ya ini ya. Lalu value-nya seperti ini. Nah, untuk koneksinya, ini header-nya kembali ke lokasi indeks PHP ya. Jadi setelah proses pendaftaran ini, jika berhasil maka memunculkan status OK atau true. Dan jika salah atau false, maka menuju ke lokasi indeks ini header-nya dan memunculkan status fail atau gagal. Lalu exit. Jadi seperti ini ya codingan dari proses daftar. Semua pasti terhubung kepada include ke koneksi.php. Lalu ada proses edit. Untuk proses edit sama, semua include ke koneksi PHP ke database. Di sini ada edit ID, nama lengkap, NIK, fakultas, prodi pilihan, jalur pendaftaran. Lalu mengambil file lama di database ya. Lalu masuk ke koneksi, menampilkan file ijazah dari database mahasiswa di mana ID tersebut. Lalu dari MySQL menampilkan file yang lama untuk file ijazahnya tadi. Lalu mengecek apakah ada file baru yang diupload. Codingannya seperti ini. File ijazahnya, namanya apa. Lalu untuk temporary-nya, file ijazah, temporary name-nya apa. Di folder upload untuk pengecekannya. Lalu proses edit untuk menghapus file yang lama. Jika kosong, seperti ini codingannya. Nah, setelah menghapus file lama, lalu seperti ini, nama file dipindahkan untuk mengupload file ke temporary folder maupun nama yang baru. Jika tidak, maka nama baru akan tetap seperti file lama. Untuk update datanya sendiri seperti ini ya. Untuk query-nya update mahasiswa set nama lengkap, NIK, fakultas, prodi pilihan, jalur pendaftaran, lalu file ijazah. Lalu di sini di mana ID yang mau diupdate ini tadi. Misal nomor 1. Jadi nanti tinggal mengklik ketika
mekanismenya ketika sudah ada tambahan file baru, ketika file kosong, tidak ada tambahan apa-apa, lalu menambahkan mahasiswa baru, lalu mahasiswa baru mengisi form tersebut, di mana data-data yang lain-lain itu harus diisi semua dengan benar. Lalu jika diupdate, proses editnya seperti ini untuk pengupdatean datanya. Lalu jika koneksi dan query-nya sudah benar, maka lokasinya memunculkan ke indeks PHP lagi, statusnya update. Jika update-nya salah atau fail atau false, keluar ke header index, lalu menampilkan status update fail atau update gagal. Ketika salah atau sama dengan nama yang lain, atau ada yang nama sama tetapi tetap ditimpa, itu maka update-nya akan fail. Jadi seperti ini ya. Untuk database-nya tadi seperti ini ya. Tetap seperti ini. Tabel ID plus 15 kolom. Ya, totalnya yang saya buat ada 16 kolom. Oke, langsung aja kita ke examnya lagi, ke PHPMyAdmin. Ini tadi seperti ini ya isinya. Ada sekitar 16 plus ID ini tadi, jadi 16. Jadi langsung aja. Nah, ini kita refresh daftar aplikasi yang tadi. Nah, untuk indeksnya seperti ini. Localhost / pendaftaran mahasiswa yang tadi ya. Folder yang ada file codingannya itu tadi di file ini ya. Ada database, edit, form daftar, hapus, indeks, koneksi, proses daftar, proses edit. Lalu kita jalankan langsung ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Di sini ada teks data mahasiswa baru, ada tambah data fiturnya. Lalu di sini ada kolom nomor, nama, nick, email, fakultas, prodi, jalur yang dipilih, prodi yang dipilih, dan fakultasnya juga. Lalu ada file ijazah nanti ya. Ketika mahasiswa itu mengupload file ijazah, nanti di bagian sini kita bisa melihatnya. Jadi untuk pengelolaan data seperti itu. Lalu di sini ada untuk aksinya. Aksi itu nanti statusnya apa. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi di codingannya terdapat 16 plus ID-nya tadi ya. 16 kolom. Jadi untuk form pendaftaran mahasiswa barunya seperti ini. Misal kita isi namanya Roni Hendrawan. Roni Hendrawan. Nah, lalu NISN-nya
1111342. Nah, untuk nomor HP-nya seperti ini. Untuk agamanya kita pilih Islam. Nah, ini ya. Untuk opsi yang tadi, yang saya jelaskan tadi, seperti ini outputnya. Ke agama, ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Untuk form dari agamanya, dari option agama. Lalu ada jenis kelamin. Nah, ini ada 2, laki-laki dan perempuan. Lalu ada ini ya, fakultas. Fakultasnya di sini ada menampilkan 6 fakultas seperti ini. Nah, ini namanya option. Nah, seperti ini. Di program studi pilihan, di fakultas, jalur pendaftaran, dan agama dengan laki-laki. Itu option yang saya buat di kolom-kolom untuk form pendaftaran. Jadi untuk ini saya lanjutkan isi gini. Dan alamat lengkapnya Jalan Veter. Lalu mengisi NIK-nya. Emailnya. Nah, ini menggunakan format email ya. Email ini menggunakan format email. Jadi ya terus gmail.com. Nah, untuk nomor HP orang tua. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Untuk tanggal lahirnya ya, menggunakan date ini ya tadi ya. Dari sini bisa ya seperti ini. Nah, seperti ini, dan dari sini juga bisa. Misal tanggalnya 26/05 2004. Lalu untuk asal sekolahnya SMK S1 Magetan. Lalu untuk nilai rata-ratanya contohnya 88,6. Untuk tahun lulusnya 2022. Namanya untuk nama ibunya Rohimah. Untuk fakultasnya ekonomi dan bisnis. Program studinya di ekonomi ya, di manajemen. Lalu pendaftarannya mandiri ya.
untuk upload file ijazahnya. Nah, ini saya mencoba upload file ini saja. Nah, ini ya, berbasis PNG bisa, JPG bisa, dan JPEG juga bisa. Nah, ini saya ambil salah satu aja ya, PNG. Mana tadi? Oh, ini. Lalu klik simpan. Oke. Di sini tadi ada simpan dan kembali. Saya coba kembali, headernya ke indeks lagi ya. Dan saya akan menambahkan beberapa data di sini. Baik, saya lanjutkan lagi, menambahkan data. Misal Indrawan. Ini. Emailnya untuk nomor HP orang tua. Coba perempuan aja ya. Fatimah. Fatimah. Oh, sorry. Diva. Sari. Sari. Empat. Alamat lengkapnya, tempat lahirnya saya ganti aja Malang. Lengkapnya Jalan Panglima Sudirman. Ya, nomor 2. Asal sekolahnya SMA N1 Malang. Tahun tulisnya 2022. Nilai rata-ratanya 91,8. Nama ibunya Siti Halimah. Ayahnya Rohman Safan. Untuk program studi yang dipilih yaitu akuntansi, ekonomi dan bisnis. Untuk jalurnya, jalur beasiswa. Untuk upload file ijazahnya seperti ini. Bisa
ini. Lalu simpan dan memunculkan data berhasil ya. Tadi ada data berhasil, ada dua teks ya, data berhasil disimpan dan data berhasil. Lalu untuk melihat file ijazahnya, dipencet lihat seperti ini ya. Untuk menampilkan output ketika file ijazah yang sudah diupload tadi berbasis apa, misal PNG, JPG, JPEG, dan PDF. Nah, itu terserah. Nah, seperti ini hasilnya ya. Untuk hasil dari output dari file yang diupload tadi, file ijazah. Lalu kita mencoba edit Roni Hendrawan. Kita coba edit Roni Hen gini aja. Dan nicknya terganti 00 belakangnya. Untuk program studinya kita ganti teknik informatika. Fakultasnya fakultas teknik. Nah, ini melihat file yang lama ya. Di bagian edit, di fitur edit itu ada nama lengkap, fakultas, jalur pendaftaran, NIK, program studi, lalu melihat ini tadi yang saya jelaskan di codingannya tadi. Jadi, jika filenya salah atau jika filenya salah, file ijazahnya ada yang keliru atau bagaimana gitu ya. Untuk di pengelolaan data websitenya, ini bisa dilihat, melihat file lama. Jika ini salah, maka pengguna bisa klik ganti file ijazah. Misal tadi diganti dengan ini. Nah, kita perbarui. Nah, data berhasil diperbarui ya. Nah, ini sudah ya. Roni Hen. Tadi kan Roni Hendrawan. Sekarang Roni Hen. Dan tadi NIK-nya bukan 600 belakangnya. Sekarang saya ganti 600. Dan tadi fakultasnya, fakultas teknik. Prodinya teknik informatika. Lalu jalurnya mandiri. Nah, ketika tadi sudah diupload, maka bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini ya. Outputnya sudah berganti ke yang baru. Kenapa ada fitur ganti file untuk file berkas-berkas dari mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut, agar ketika ada file yang salah upload berkas, atau misal berkas KTP ditaruh di berkas file yang seharusnya untuk mengumpulkan file ijazah. Tetapi si mahasiswa ini mungkin karena terburu-buru atau gimana, jadi yang dikumpulkan adalah file KTP. Nah, maka diperlukanlah untuk edit dan mengganti file ijazah ini tadi. Seperti itu tujuannya. Lalu kita coba ke button batal. Nah, buttonnya sudah berjalan semua ya. Tinggal button hapus saja. Nah, setelah itu kita coba menghapus salah satu ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti keluar
simbol atau simbol seperti ini dan tulisannya yakin ingin menghapus. Lalu di sini ada data yang dikembalikan tidak bisa dikembalikan. Nah, ini adalah alert atau ini message box yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh perintah di soal tadi. Harus menggunakan message box. Jadi di sini ketika dihapus, maka munculkan data terhapus, data mahasiswa berhasil dihapus. Jadi seperti itu. Jadi untuk di sini sudah berfungsi semua ya. Sini sudah berfungsi semua. Untuk tambah datanya tadi ya, saya bahas ulang. Untuk tambah datanya, form pendaftaran mahasiswa baru seperti ini. Di sini ada teks atau header form pendaftaran mahasiswa baru. Di sini ada nama lengkap, NISN, nomor HP, agama, tempat lahir, alamat lengkap, asal sekolah, nilai rata-rata, NIK, email, nomor HP orang tua, jenis kelamin, yang menggunakan option, agama juga menggunakan option. Lalu ada tanggal lahir, tahun lulus, nama ayah, fakultas, teknik, jalur pendaftaran, dan nama ibu, program studi pilihan yang menggunakan option, fakultas juga, lalu jalur pendaftaran juga menggunakan option. Lalu di sini ada upload file ijazah yang tadi. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan kali ini seperti itu ya. Saya merealisasikan ini aja. Tambah data, lihat file ijazah, edit, hapus sesuai dengan perintah yang dimaksud dengan dosen kami seperti ini ya. Jadi udah benar ya mengumpulkan dalam bentuk satu file PDF. Nanti source code-nya, screenshot hasil serta link YouTube-nya, lalu disuruh membuat menjelaskan source code tersebut. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, dengan website yang berbasis create, read, update, dan delete sederhana untuk pengelolaan data. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.